Allahu 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 Allah Allah. Ya Rasulullah, ya Nabiyuna, ihtarakum lahu litanasahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al-amr yang berarti dia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara etimologis berarti keserupaan dan keseksamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Kemudian, pengertian muhkam dan mutasyabih secara terminologis. Di kalangan ulama, banyak yang berbeda pendapat. Dari seluruh definisi, ada 4 yang sering digunakan, yaitu yang pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lainnya. Sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain. Yang keempat, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya isyikal. Sedangkan mutasyabih ialah lawannya muhkam, atas isi-misi musyitarok dan lafalnya mubhaman. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang pertama, dalam memperbincangkan muhkam, kita tidak banyak mengalami kesulitan yang berarti. Yang kedua, tentang mutasyabihah, ternyata tidak sedikit menimbulkan masalah yang kiranya perlu dibahas lebih lanjut. Selanjutnya yaitu perbedaan pendapat tentang cara mengetahuinya. Setidaknya menurut Al-Zarqani ada beberapa pendapat tentang cara kemungkinan mengetahui makna muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu ayat-ayat yang mengandung makna muhkam bisa dideteksi dari artinya yang jelas dan bukan merupakan ayat yang dinasah. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang kandungan maknanya samar-samar, tidak diketahui secara pasti oleh akal dan nakal. Ayat mutasyabih menjadi otoritas Allah untuk mengetahui maksud sejatinya. Ayat-ayat mutasyabih antara lain yaitu ayat-ayat tentang hari kiamat atau jejeran sejumlah huruf di awal sejumlah surat. Pendapat ini diyakini oleh para pengikut madhab Hanafi. Yang kedua yaitu ayat-ayat muhkam bisa dideteksi dari maksudnya yang sangat mudah dimengerti. Sebaliknya, ayat mutasyabih adalah ayat yang sangat sulit untuk dimengerti, sebab merupakan kewenangan Allah semata. Contoh lain tentang ayat mutasyabih selain hari kiamat dan jajaran huruf di awal surah adalah tanda-tanda munculnya Dajjal. Pendapat ini adalah pikiran dari kaum Ahwal As-Sunnah. Yang ketiga yaitu yang membedakan ayat muhkam dengan ayat mutasyabih adalah terkait takwil. Ayat muhkam cukup dengan satu takwil, sedangkan ayat mutasyabih membutuhkan sejumlah takwil untuk bisa mendekati dan menangkap maknanya. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ahwal al-Usul. Yang keempat yaitu ayat muhkam adalah ayat yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu keterangan dan penjelasan. Adapun ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan keterangan dan penjelasan demi memperoleh kemungkinan takwilnya. Ini menurut Imam Ahmad Al-Hambali. Yang kelima yaitu cara untuk mengetahui muhkam bisa pula dilakukan dengan melihat susunan ayatnya yang bernadim dan tertib. Sedang mutasyabih dari sisi bahasa umumnya merupakan jajaran sejumlah
di awal surat. Demikian menurut pendapat Imam Haramain. Sikap ulama terhadap al-muhkam dan al-mutasyabih. Al-muhkam sendiri adalah suatu ayat yang kokoh, jelas, fasil adanya tanpa membedakan hak dan batil, tanpa perlu mentawakilkan ayat yang sudah jelas maknanya. Sedangkan al-mutasyabih sendiri adalah satu dari dua hal yang tidak dapat dibedakan dengan yang lain karena ada suatu kemiripan yang konkret. Dalam hal ini, Subri al-Salih membedakan pendapat ulama menjadi dua mazhab, yaitu mazhab salaf dan mazhab khalaf. Mazhab salaf adalah orang yang mempercayai dan mengimami sifat al-mutasyabih dan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dan mengimami Al-Quran dan menyerahkan segala urusannya mengetahui hakikatnya kepada Allah, dan mereka disebut mazhab al-mufawidah. Mazhab khalaf yaitu ulama yang mentakwilkan ayat yang makna lahirnya mustahil dengan makna lainnya, yaitu zat Allah. Mereka sendiri disebut mu'awilah. Kedatangan Allah sendiri diartikan perintah Allah di atas hambanya. Allah maha tinggi, bukan berada di suatu tempat. Mereka berani melafadzkan ayat al-mutasyabih itu sendiri adalah memalingkan lafadz dari keadaan hampa yang membuat semua orang bingung karena ayat terlantar tanpa bermakna. Selama mereka mentakwilkan dengan keadaan Allah yang benar, maka keharusan mereka untuk melakukannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh ayat al-muhkam dan al-mutasyabih dalam Al-Quran. Sebelumnya, al-muhkam sendiri mempunyai arti ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak menimbulkan pertanyaan jika disebutkan. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Selanjutnya contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya al-mutasyabih. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabih tidak dapat diketahui takwilnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mewajibkan agar orang tidak mencari-cari takwilnya dan menyerahkan persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mufatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Lafaz ini sama sekali tidak diketahui hakikatnya, seperti tentang waktu hari kiamat. Yang selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatu wa abba. Artinya, dan buah-buahan serta rerumputan. Lafaz ini jarang dijumpai pada Al-Quran karena maknanya yang asing.
Maka dari itu lafaz dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu yang artinya untuk kesenangan kalian dan binatang ternak kalian, seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Selanjutnya contoh dalam Quran surat Al-Fat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya, tangan Allah di atas tangan mereka. Kesamaran dalam hal ini disebabkan oleh makna lafalnya yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya Quran surat Qasas 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, tiap-tiap sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Dalam hal ini, lafaz artinya tidak mengetahui makna ayat tersebut karena tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.